Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kue kacang pakai selai. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 175 gram gula halus, 250 gram selai kacang. Jadi untuk resep kali ini nggak pakai kacang ya, cuman pakai selai kacang. Lebih praktis, lebih enak, jadi nggak perlu sangrai kacang lagi ya. Seperempat sendok teh garam, 150 ml minyak goreng. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan 350 gram tepung terigu, saya pakai merek kunci biru. Tuangkan setengah bagian terlebih dahulu, lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan sisa tepung. Setelah tercampur merata dan adonannya sudah bisa dibentuk, sudah lembut, berarti tandanya ini siap untuk dicetak. Pindahkan ke alas kerja, pipihkan menggunakan rolling pin, boleh juga menggunakan botol kaca atau gelas kaca. Untuk ketebalannya ini cukup saya kira-kira aja ya, kurang lebih 1 hingga 1,5 cm. Setelah dipipihkan menggunakan rolling pin, kemudian cetak menggunakan cetakan seperti ini. Saya pakai bentuk love. Kalau mau pakai bentuk bulat atau bentuk bintang juga boleh. Setelah adonannya sudah dicetak, lalu pindahkan di atas loyang. Loyangnya nggak perlu dioles margarin ya, karena nggak bakalan lengket.
Setelah ditata di atas loyang, untuk bahan olesannya saya pakai 2 kuning telur, 2 sendok teh minyak goreng dan sedikit pewarna makanan oranye. Kalau kalian pakai pewarna makanan kuning juga boleh. Oleskan di atas permukaan adonan seperti ini pelan-pelan. Kemudian saya hias menggunakan wijen hitam dan putih supaya mempercantik kue kacangnya. Kalau nggak suka atau nggak punya boleh di skip. Hasilnya seperti ini ya, cantik banget. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit, dipanggang menggunakan api sedang cenderung kecil, kurang lebih sekitar 20 hingga 25 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setiap 5 hingga 7 menit sekali loyangnya dipindah-pindah bertujuan supaya matangnya bisa merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat. Tunggu hingga benar-benar dingin terlebih dahulu baru tata ke dalam toples. Hasilnya cantik, cocok banget untuk ide jualan, cemilan di rumah maupun bisnis saat lebaran. Dijamin rasanya enak banget, bikinnya pun sangat praktis. Pakai selai kacang, jadi nggak perlu sangrai kacang lagi ya. Lebih praktis bikin pakai selai kacang seperti ini. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Bagian bawahnya nggak gosong sama sekali ya, matang merata, kecoklatan merata. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, manisnya pas. Menurut saya lebih enakan pakai selai kacang daripada pakai kacang asli karena aromanya lebih menyengat kalau pakai selai kacang dan lebih praktis, nggak perlu sangrai dan blender kacang lagi. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin lidah kucing rainbow. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 500 gram margarin, saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Kalau mau pakai Royal Palmia Butter juga boleh, atau mau di mix menggunakan room butter juga bisa. Selanjutnya 300 gram gula halus, kalau nggak suka terlalu manis boleh dikurangin. Kemudian ini di mixer menggunakan kecepatan maksimal kurang lebih selama 5 menit sampai putih pucat. Setelah margarin dan gula halusnya tercampur merata, warnanya sudah putih pucat, matikan dulu mixernya. Tuangkan 200 ml putih telur. Kemudian ini di mixer lagi hingga tercampur merata sampai mengembang dan putih pucat. Setelah sudah mengembang dan warnanya putih pucat, matikan mixernya.
Masukkan 4 sendok makan tepung maizena, 400 gram tepung terigu, saya pakai merek kunci biru, jangan lupa diayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian ini diaduk pelan-pelan menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini hingga tercampur merata. Setelah benar-benar tercampur merata, selanjutnya bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata, lalu beri pewarna makanan pink, kuning, hijau, oranye, biru, dan ungu. Kalau warna pinknya mau diganti warna merah juga boleh. Kemudian adonannya masukkan ke dalam plastik segitiga, ikat sampai kencang. Selanjutnya, siapkan cetakan lidah kucing, oles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan, kemudian gunting bagian ujungnya, lalu semprotkan pelan-pelan seperti ini secara berurutan. Kalau mau diacak juga boleh, lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Setelah adonannya sudah disemprotkan ke dalam cetakan, hasilnya seperti ini. Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Ini dipanggang kurang lebih sekitar 20 hingga 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setiap 7 hingga 10 menit sekali loyangnya dipindah-pindah bertujuan supaya matangnya bisa merata. Setelah matang merata, selanjutnya angkat dari oven. Tunggu hingga benar-benar dingin terlebih dahulu, baru lepaskan dari cetakannya. Setelah itu masukkan dan tata ke dalam toples. Hasilnya benar-benar cantik banget. Selanjutnya saya mau coba terlebih dahulu. Bagian belakangnya cantik banget, nggak gosong sama sekali.
Dari patahannya kelihatan kalau lidah kucingnya ini benar-benar renyah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, manisnya pas, warnanya pun juga cantik, enak, renyah, recommended. Kalian harus wajib coba di rumah ya, cocok banget untuk ide jualan atau ide bisnis saat lebaran. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin brownies kering. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 120 gram coklat batang, 115 ml minyak goreng, siapkan panci yang berisi air panas, matikan api kompornya, taruh di atasnya lalu aduk sampai tercampur merata dan meleleh. Setelah meleleh dan mencair, kalau sudah sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang, 200 gram gula halus atau setara 20 sendok makan cembung. Aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan coklat batang yang sudah disisihkan tadi. Aduk lagi sampai tercampur merata. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan coklat bubuk. Usahakan gunakan coklat bubuk yang berkualitas bagus supaya nanti rasanya enak. Berhubung coklat bubuk saya habis, jadi saya pakai coklato saset. 14 sendok makan tepung terigu, saya pakai merek kunci biru. Untuk takarannya jangan terlalu munjung dan jangan terlalu datar, tapi cembung seperti itu. Lalu aduk lagi sampai merata. Saya lanjut menggunakan spatula supaya whisknya nggak rusak. Setelah tercampur merata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Siapkan paper cup. Ini yang saya pakai seukuran nastar. Kalau kalian mau pakai paper cup lebih besar atau lebih kecil lagi juga boleh. Cuman usahakan gunakan paper cup seukuran nastar seperti ini supaya hasil kuenya bisa pas standar, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Semprotkan adonan ke dalam paper cup secukupnya. Lalu tambahkan topping almond dan choco chips. Selanjutnya, panggang kurang lebih sekitar 25-45 menit menggunakan api kecil. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini saya ovennya menggunakan oven tangkring.
Setiap 15 menit sekali loyangnya dipindah ya. Di bagian atas taruh bawah dan di bagian bawah taruh atas supaya matang merata. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Selanjutnya masukkan ke dalam toples dan ini siap untuk disajikan atau bisa juga untuk ide jualan. Hasilnya banyak banget. Ini ukurannya agak besar ya. Mungkin saya tadi semprotkan ke dalam cupnya itu kepenuhan, jadi adonannya melebar, lebih besar. Kalau untuk ide jualan boleh diperkecil lagi. Semprot adonannya itu jangan terlalu penuh karena nanti saat dipanggang, saat di oven itu bakalan mengembang. Bagian bawahnya seperti ini, nggak gosong sama sekali. Hasilnya renyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, bener-bener crispy banget, kering merata, coklatnya berasa enak, manisnya pas, ada topping choco chips dan juga almond, makin mantap banget. Nggak cukup satu karena ini enak banget, cocok banget untuk ide jualan cemilan saat lebaran. Hasilnya renyah, gak alot sama sekali, enak banget. Kalian harus wajib coba di rumah ya. Dijamin anak-anak pasti suka, cocok banget untuk ide bisnis saat menjelang lebaran. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin nastar klasik. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 3 sendok makan margarin untuk mereknya sesuai selera. Aduk sampai warnanya pucat. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula halus, 1 sendok makan susu bubuk, aduk lagi sampai merata. Tambahkan 10 sendok makan tepung terigu, untuk mereknya saya pakai kunci biru. Tuangkan setengah terlebih dahulu lalu aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, tuangkan sisa tepung lalu aduk lagi sampai merata. Ambil sedikit adonan lalu bulatkan, dirasa adonannya sudah bisa dibentuk, berarti tandanya ini siap untuk digunakan. Siapkan juga selai nanas, untuk resep selai nanasnya nanti linknya akan saya cantumkan di bawah. Siapkan juga sendok takar. Kemudian siapkan sarangan panci atau sarangan dandang, oles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan untuk satu sisinya saja, lalu alasi menggunakan kertas roti. Ambil adonan menggunakan sendok takar lalu bulatkan. Pipihkan, isi menggunakan selai nanas, lalu bulatkan pelan-pelan. Nah, seperti ini ya contohnya. Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai.
Nah ini dia hasilnya, satu resep ini dapatnya 17 bulatan. Selanjutnya siapkan wajan, jadi wajannya ini tanpa perlu dioles apapun, langsung ditumpuk di bagian atasnya, tutup supaya cepat matang dan matangnya merata, panggang kurang lebih sekitar 45 menit menggunakan api yang sangat-sangat kecil. Setelah 30 menit berjalan, siapkan 1 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, 2 tetes pewarna makanan kuning, kocok sampai tercampur merata. Kemudian oleskan di atas nastar pelan-pelan. Supaya hasilnya lebih kinclong dan glowing, boleh diolesnya sampai 2 kali pengolesan. Setelah 1 kali pengolesan hasilnya seperti ini. Selanjutnya oles lagi yang pertama kali tadi dioles. Setelah dioles semuanya, selanjutnya panggang lagi di atas wajan kurang lebih sekitar 10-15 menit menggunakan api yang sangat-sangat kecil. Nah ini dia hasilnya, nastar glowing lumernya sudah jadi. Cocok banget untuk ide jualan buat kalian para pemula yang bikin nastar tapi nggak punya oven tangkring, bisa dipanggang di atas wajan. Tips supaya nggak gosong itu gunakan api yang sangat-sangat kecil sampai hampir mati, dipanggangnya kurang lebih sekitar 45 menit. Bagian bawahnya nggak gosong sama sekali, hasilnya bener-bener kinclong banget. Kelihatan dari teksturnya kalau ini nastarnya bener-bener lumer banget. Kalau kalian ingin bikin lebih banyak lagi, tinggal kalikan saja untuk resep-resepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, langsung lumer di mulut. Enak, lembut, meleleh di mulut. Selain nanasnya enak, jadi nastar enak gaknya itu dinilai dari selai nanasnya ya. Ini tadi selai nanasnya bikin sendiri, jadi rasanya benar-benar premium. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kue kering semprit susu cuma 3 bahan saja. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 150 gram margarin untuk mereknya sesuai selera. 3 saset susu kental manis. Aduk sampai merata. Tambahkan 25 sendok makan tepung maizena atau setara 250 gram. Tuangkan setengah terlebih dahulu lalu aduk sampai tercampur merata. Setelah mulai tercampur merata, tuangkan sisa tepung. Selain menggunakan tepung maizena, boleh juga diganti menggunakan tepung terigu merek kunci biru. Usahakan gunakan merek kunci biru supaya hasilnya nanti kuenya bakalan renyah. Untuk takarannya segini ya, jangan terlalu munjung dan jangan terlalu datar.
Setelah adonannya mulai tercampur merata, lanjut uleni menggunakan tangan. Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Setelah adonannya sudah merata dan tidak lengket lagi saat dipegang, siapkan sarangan panci atau sarangan dandang. Oles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan untuk satu sisinya saja, jadi bagian belakangnya nggak perlu ya. Tambahkan alas kertas roti. Siapkan juga choco chips, boleh pakai yang bulat atau kerucut. Selanjutnya, semprotkan adonan menggunakan cetakan kue semprit seperti ini. Kalian bisa dapatkan cetakan kue semprit seperti ini beli di toko bahan kue atau aplikasi online. Masukkan adonannya secukupnya ke dalam cetakan lalu semprotkan pelan-pelan. Nah, seperti ini ya contohnya, mudah sekali. Tambahkan topping choco chips di bagian atasnya. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Kalau ada yang perlu digeser, jangan pakai tangan ya, tapi pakai pisau supaya hasil kuenya itu tetap bagus. Untuk sisa adonannya, semprotkan di atas loyang. Sebelumnya loyangnya sudah dioles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata. Setelah semua adonannya sudah disemprotkan di atas loyang, selanjutnya siapkan wajan. Ini tanpa dioles apa-apa, tanpa diberi apa-apa, langsung ditumpuk di atasnya supaya cepat matang dan matangnya merata. Jangan lupa ditutup ya menggunakan tutup panci seperti ini. Gunakan api yang sangat-sangat kecil supaya nggak mudah gosong. Untuk yang di loyang dipanggang menggunakan oven tangkring kurang lebih sekitar 45 menit. Untuk yang wajan sama ya, dipanggangnya itu kurang lebih sekitar 45 menit. Pilih salah satu saja. Kalau nggak punya panggangan oven tangkring seperti ini, boleh pakai wajan. Dan untuk yang panggangan sekitar 15 menit sekali itu dipindah-pindah supaya matangnya merata. Untuk yang wajan tetap di posisi seperti itu menggunakan api yang sangat-sangat kecil. Nah, ini dia hasil kue kering sempritnya sudah jadi. Walaupun pakai wajan, tapi ini hasilnya nggak gosong sama sekali ya, tetap aman. Sama-sama enaknya menggunakan oven tangkring atau wajan. Tunggu hingga kuenya dingin terlebih dahulu, baru masukkan ke dalam toples.
Nah ini dia hasil kue kering sempritnya, sudah jadi. Hasilnya cantik banget, cuman 3 bahan saja. Walaupun tanpa oven tangkring, kalian bisa pakai wajan. Sudah saya beri contoh seperti itu tadi caranya. Anti gagal, modal irit bikinnya pun sangat mudah, praktis, cocok banget untuk ide jualan cemilan saat lebaran. Kelihatan dari teksturnya ini benar-benar renyah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, berasa susunya langsung lumer di mulut, renyah, enak banget, bikinnya praktis, anti gagal, modal irit, cuman 3 bahan saja, recommended. Jadi kalian gak perlu lagi beli kue semprit di luar, bisa bikin sendiri di rumah, caranya pun sangat mudah. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai, selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin camilan dari coklat dan kacang. Cocok banget untuk ide jualan. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 1 batang coklat putih dan 1 batang coklat pink rasa stroberi. Kalau mau diganti rasa apa saja juga boleh. Itu beratnya kurang lebih sekitar 200 sampai 250 gram. Siapkan panci yang berisi air panas mendidih. Matikan api kompornya. Taruh wadah tahan panas berisi coklat batang putih di bagian atasnya. Aduk menggunakan sendok sampai coklat batangnya meleleh atau mencair. Supaya tangannya nggak kepanasan, bantu pegang menggunakan lap seperti ini. Jangan kaget, memang coklat batang putih itu melelehnya agak susah, jadi diaduk terus kurang lebih sekitar 10 sampai 12 menit. Setelah benar-benar mencair seperti ini, masukkan ke dalam plastik segitiga, ikat sampai kencang, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan coklat batang pink ini rasa stroberi. Untuk mereknya bebas, boleh pakai merek apa saja. Selanjutnya, lelehkan dengan cara yang sama seperti ini. Setelah meleleh, masukkan ke dalam plastik segitiga, ikat menggunakan karet sampai kencang. Kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan paper cup seukuran nastar. Kalau mau pakai yang lebih kecil lagi atau yang lebih besar juga boleh. Tuangkan coklat batang putih secukupnya di bagian atasnya. Nah, seperti ini ya.
Tuangkan kacang yang sudah dihaluskan dan sudah matang seperti ini ke dalam cup. Supaya hasilnya sama, saya menuangkannya menggunakan sendok takar ukuran setengah sendok teh. Tapi ini saya beli jadi ya kacangnya, sudah dicincang halus seperti ini. Kalau mau bikin sendiri juga boleh. Kacangnya digoreng sampai matang, lalu dipisahkan dari kulit arinya dan sedikit dihaluskan menggunakan blender. Setelah itu, semprotkan coklat batang pink di bagian atasnya seperti ini. Dan yang terakhir, tambahkan topping choco chips, boleh pakai sprinkle warna-warni, mesis atau kismis, dan lain-lain. Kalau mau dibalik juga boleh, coklat batang pinknya di bagian bawah, kacang tetap di tengah, dan coklat batang putih di bagian atas. Tips supaya camilannya bisa awet sampai lebaran, kacangnya harus tetap di tengah ya. Karena kalau kacangnya di bagian paling bawah atau paling bagian atas, nanti kena angin bakalan cepat ayem atau melempem. Selanjutnya, masukkan ke dalam kulkas kurang lebih sekitar 10 menit sampai adonan coklat batangnya padat. Setelah didiamkan di dalam kulkas kurang lebih sekitar 10 menit, adonan coklat batangnya sudah padat. Selanjutnya, masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia hasilnya, camilan coklat kacangnya sudah jadi. Dijamin anak-anak pasti suka, cocok banget untuk cemilan saat lebaran. Warnanya lucu, perpaduan antara warna pink dan putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, perpaduan antara coklat dan kacang jadi satu, mantap banget. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Reza Octavia Kitchen. Di video kali ini saya mau bikin kue semprit dahlia cuma 3 bahan. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Sambil nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan video menarik dariku. Terima kasih. Siapkan 200 gram margarin untuk mereknya sesuai selera. 4 saset susu kental manis atau setara 12 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Kalau kalian suka manis, boleh tambahkan 3-5 sendok makan gula halus. Setelah tercampur merata, tuangkan 34 sendok makan tepung maizena atau setara 340 gram. Boleh diganti menggunakan tepung terigu, gunakan merek kunci biru. Setelah mulai tercampur merata, lanjut aduk menggunakan tangan. Sebelumnya sudah cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Mengaduknya jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur merata saja. Karena kalau terlalu lama nanti adonannya bisa keras. Ambil sedikit adonan untuk diberi pewarna makanan hijau dan setengahnya akan diberi warna merah cabai. Kalau mau diganti warna merah marron juga boleh sesuai selera kalian.
Selanjutnya, siapkan sarangan panci, oles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan, kemudian alasi menggunakan kertas roti atau baking paper. Siapkan cetakan kue semprit, belinya di toko bahan kue, masukkan adonan yang warna hijau secukupnya ke dalam cetakan, kemudian semprotkan pelan-pelan di atas baking paper seperti ini. Setelah adonan yang warna hijau disemprotkan, selanjutnya semprotkan adonan yang warna merah dan yang warna putih. Tapi sebelumnya, cetakannya bersihkan terlebih dahulu menggunakan air bersih atau bisa menggunakan tisu kering. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Satu resep ini dapatnya kurang lebih sekitar 750 gram kalau ditimbang. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Selanjutnya sisa adonannya akan aku panggang di oven tangkring. Ini hanya untuk perbandingan saja. Kalau kalian gak punya oven tangkring, boleh dipanggang di atas wajan. Caranya seperti yang aku contohkan tadi. Jangan lupa kalau dipanggang di oven tangkring, loyangnya dioles menggunakan margarin tipis-tipis secara merata keseluruhan. Tujuannya nanti supaya kuenya saat matang gak lengket di loyangnya. Caranya sama seperti tadi, tinggal disemprotkan pelan-pelan di atas loyangnya. Kalau ganti warna, jangan lupa cetakannya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air bersih, atau boleh juga dibersihkan menggunakan tisu kering. Tujuannya supaya saat menyemprotkan warna selanjutnya, adonannya tidak tercampur dengan warna sebelumnya. Jadi hasilnya bisa bagus seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya, dapatnya sebanyak ini. Selanjutnya siapkan wajan. Jadi wajannya ini nggak perlu anti lengket, boleh menggunakan wajan biasa. Gunakan api yang sangat-sangat kecil supaya nggak mudah gosong. Jadi wajannya ini nggak perlu dioles apa-apa, nggak perlu dikasih apa-apa, langsung taruh adonannya di atas wajan. Tutup supaya cepat matang. Ini dipanggang kurang lebih sekitar 45 menit atau sampai matang. Dirasa setiap 10 menit sekali tutupnya itu berair atau berembun. Boleh kalian lap menggunakan tisu kering supaya tidak menetes di atas kuenya ya. Untuk yang oven tangkring caranya juga sama, di oven kurang lebih sekitar 45 menit atau sampai matang. Setiap 15 menit sekali loyangnya dipindah-pindah, tujuannya supaya bisa matang merata. Nah, ini dia hasilnya, kalian bisa lihat sendiri, nggak gosong sama sekali. Hasilnya bisa secantik ini, bisa untuk ide jualan maupun ide bisnis di saat lebaran ya. Tunggu hingga kuenya dingin terlebih dahulu, baru kalian bisa masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia hasilnya setelah kuenya dimasukkan ke dalam toples. Selanjutnya mau coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, lumer di mulut, renyah. Jadi, kenapa pakai tepung maizena? Karena rasanya itu lebih renyah dan lumer di mulut. Kalau kalian untuk ide jualan boleh menggunakan tepung terigu saja. Sebaiknya gunakan merek kunci biru. Rasanya enak banget. Recommended. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau sudah mencoba, jangan lupa posting di Instagram dan tag nama Instagramku. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.